Ya pemirsa, meski ekonomi Indonesia masih dalam tren negatif sampai dengan akhir kuartal 1 tahun 2021 lalu, namun pemerintah masih optimis perekonomian Indonesia di kuartal kedua nantinya akan kembali masuk dalam tren positif seiring dengan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional serta program vaksinasi yang masih berlanjut. Lantas, bagaimana sebenarnya realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal kedua di tahun lalu? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat ada beberapa data yang akan disampaikan. Ini terkait dengan realisasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan. Ya, data di kuartal kedua tahun 2020 lalu tercatat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif, minus 5,32%. Kemudian tekanan masih terus berlanjut pada kuartal ketiga di tahun 2020 meskipun dari sisi persentase ada sedikit perbaikan menjadi minus 3,49%. Baik, tekanan terkait dengan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional nampaknya masih terus berlanjut pada kuartal keempat di tahun 2020 lalu menjadi 2,19%. Itu dia, berarti dalam 3 kuartal berturut-turut Indonesia harus mengalami tekanan ataupun pertumbuhan ekonomi yang negatif. Sehingga bisa dikatakan Indonesia pun masuk dalam jurang resesi ekonomi. Ya, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan dari laju pertumbuhan ekonomi yang negatif tadi dengan beragam kebijakan stimulus yang sudah dilakukan ya. Dan tercatat pada kuartal 1 di tahun 2021 lalu semakin membaik meskipun masih negatif ya, dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus 0,74%. Ya, kontraksi ekonomi yang masih terjadi pada periode 3 bulan pertama di tahun ini sebelumnya memang sudah diprediksi oleh pemerintah, dan jika dilihat realisasi pertumbuhan negatif di kuartal 1 lalu berada dalam kisaran yang diproyeksikan oleh pemerintah, yakni di angka minus 0,6% hingga 0,9%. Namun jika dilihat di tiap kuartal sejak pertama kali ekonomi Indonesia berada di zona negatif pada kuartal kedua tahun 2020, maka bisa dilihat jika persentasenya terus berkurang sampai dengan kuartal 1 tahun ini. Hal ini pula yang menjadikan pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia akan terus membaik dan kembali mencatatkan pertumbuhan positif sampai dengan akhir tahun 2021. Lantas, faktor apa saja yang mendorong optimisme pertumbuhan tersebut? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, inilah beberapa hal. Yang pertama tentunya adalah vaksinasi dari pandemi COVID-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini yang bisa ya menjadi pendorong dari perekonomian Indonesia. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menyatakan bahwa program vaksinasi sebagai penentu dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun target dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 dalam rentang 4,5% hingga 5,3%. Meskipun sudah ada revisi ya beberapa kali yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, di sisi lain pemirsa, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Riza Tias Utami mengatakan vaksinasi dari COVID-19 ini menjadi salah satu kunci agar Indonesia bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Bank Indonesia menilai vaksinasi menjadi juga salah satu kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Indonesia, namun juga di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Pelaksanaan vaksinasi yang masih berlanjut juga menjadikan pemerintah optimistis bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini akan kembali ke zona positif, bahkan tumbuh hingga 7%. Ya, selengkapnya kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, ini adalah pendorong ya dari pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021. Apa saja? Yang pertama tadi sudah disampaikan program pemulihan ekonomi Indonesia atau PEN yang masih terus dilanjutkan oleh pemerintah untuk mempercepat recovery ekonomi Indonesia dari tekanan pandemi COVID-19. Kemudian juga ada percepatan program vaksinasi yang juga menjadi kunci utama dari terbebasnya beberapa negara maju, kemudian negara-negara lain dari
pandemi COVID-19 dan ini masih terus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada sejumlah insentif yang juga masih diberikan oleh pemerintah baik kepada pelaku usaha, UMKM maupun kelas menengah dan juga masyarakat umum. Kemudian ada restrukturisasi kredit dan juga penjaminan kredit yang diberikan. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 akan ditopang oleh pulihnya tingkat konsumsi di masyarakat. Hal ini tercermin dari tingkat inflasi, indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan real yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan konsumsi dinilai akan menggerakkan sektor manufaktur yang selama ini juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Dan tidak hanya di tingkat lokal, pemulihan permintaan dalam skala global juga dinilai akan berdampak positif pada sektor manufaktur di tanah air. Ya, jika berbicara terkait dengan pemulihan ekonomi Indonesia, tentu tidak lepas dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, di mana pemerintah telah mengalokasikan dana hingga 699,43 triliun rupiah untuk program tersebut. Ya, lantas bagaimana dengan realisasi dana PEN tersebut hingga saat ini? Kita akan simak kembali dalam infografik ini. Ya, berikut adalah realisasi PEN per tanggal 11 Mei 2021. Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2021, realisasi dari penyaluran dana PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional yang mencapai 49,01 triliun rupiah, ini ada peningkatan yang cukup signifikan pada tanggal 11 Mei 2021. Realisasi PEN bahkan mencapai 172,35 triliun rupiah. Adapun total pagu yang sudah disampaikan tadi adalah sekitar 699,43 triliun rupiah. Ya, pengamat ekonomi dari Core Indonesia, Peter Abdullah mengatakan, meski realisasi penyaluran dana PEN terus meningkat, pemerintah tetap harus fokus pada penanggulangan pandemi, kemudian juga fokus pada peningkatan kecepatan, serta ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Peter juga mengingatkan pentingnya percepatan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini karena menjadi salah satu syarat dari pemulihan ekonomi Indonesia melalui realisasi investasi yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Ya, kita tentunya berharap kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pada akhirnya juga dapat secara maksimal mendorong kegiatan perekonomian sehingga target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini dapat tercapai. Baik pemirsa, demikian infografik ya terkait dengan target pertumbuhan ekonomi dan optimisme pemerintah di kuartal kedua tahun 2021. Jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan kembali dengan informasi IDX Statement terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021.